gangguan seks, umumnya mereka mengalami trauma. Mereka sering dibanding-bandingkan dengan kakak adiknya. Akhirnya yang aku dapat kasus yang pedofilia. Beberapa ada yang fetis dengan popok bayi, fetis dengan biawak. Jadi mesti ngelihat biawak dulu baru dia terangsang. Pendidikan seksual ideal itu bentuknya bagaimana sih? Nggak bisa kita kamu duduk ya rame-rame, papa mau ngasih pendidikan seks. Nggak bisa begitu. Dia just watching. Wanita sekarang selingkuh karena suaminya bentuk perutnya sudah kayak semar pun banyak. Ada satu titik bahwa manusia itu juga bisa bosan. Makanya saya sering katakan, Bu Ulan Madu, ini tuh menyebabkan anak-anak muda juga banyak yang takut buat menikah, Dok. Jangan mudah sekali untuk mengatakan cerai. Kami cerai, kenapa alasannya sudah tidak cocok? Ya memang kamu tidak akan pernah cocok. Dia laki, kamu perempuan. Sebenarnya panduan yang benar untuk dailynya kita merawat kewanitaan itu kebiasaannya harus seperti apa? Jangan stres. Kan ada dalam psikologi itu Stockholm Syndrome kan, sindrom yang dimana korban pemerkosaan karena bertahun-tahun diperkosa akhirnya jatuh cinta sama pemerkosanya. Seks itu sensasinya antara sakit dan enak. Apa sih enaknya? Karena kita normal pikirannya. Kalau hubungan seks itu bukan antara Spanyol dan Argentina. Gue udah dapet 1-0, lo kan udah orgasme, jadi gue mesti dapat juga. Nggak begitu. Justru di dalam seks itu yang dinikmati adalah perjalanannya. Yang penting itu gocekannya. Iya. Pernah gak sih kalian terjebak di hubungan yang tadinya itu sehat, saling sayang, tapi lama-kelamaan malah jadi toksik dan malah bikin kita takut. Masalah relasi atau hubungan ini itu gak cukup sederhana. Karena dimulai dari perselingkuhan, red flag ketika pacaran, kecanduan video dewasa, serta itu dampaknya mempengaruhi kepada kesehatan tubuh dan juga organ intim kita. Halo, aku Wanda Lutfia dan juga bersama Kak Riza. Di episode podcast Cerita Masyarakat kali ini kita akan membahas tentang keresahan-keresahan itu langsung bersama pakarnya, yaitu Dr. Boyke Dianugraha. Selamat datang dokter di podcast Cerita Masyarakat. Wanda, Riza, makasih. Wah, luar biasa nih dokter. Ya. Sebuah kehormatan juga dokter bisa main ke podcast kami ya. Tapi sebelum itu dokter, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita juga nih ditemani oleh Kopi Enak Indo. Jadi biar obrolan kita makin nyaman dan juga makin melek nih dokter. Boleh sambil diminum kalau mau. Oke dokter, kalau boleh tahu nih dok, selama dokter ini mengedukasi berpuluh-puluh tahun tentang kesehatan reproduksi dan juga keharmonisan hubungan dan seks ya. Betul. Nah, di mana dokter ini melihat bahwa tanda-tandanya hubungan ini tuh udah gak sehat gitu dok? Ya, saya kan sering juga mengatasi mereka-mereka yang mau bercerai dan sebagainya. Nah, seharusnya baik pasangan kedua-duanya tuh harus waspada ya. Kalau sudah hubungan itu kan relasi, jadi harus seimbang ya. Kalau misalnya seseorang pria itu mendominasi ya, kemudian kalau merasa baru aja taraf pacaran, mereka tuh sudah nggak boleh ini, nggak boleh itu, protektif gitu, protektif banget gitu. Mungkin beberapa orang mengatakan kan dia sayang sama aku, jadi dia tuh benar-benar pengen bohong. Itu sudah mulai ada penyimpangan. Artinya sudah terlalu obsesif ya. Jadi obsesif kompulsif kan orang-orang yang mempunyai penyimpangan juga. Misalnya apalagi kalau sudah mulai gue pengen lihat handphone. Aku lihat ada siapa aja. Catatannya gimana? Terus kalau dia lagi pergi misalnya, dia suatu saat dia pergi sama teman-temannya, diteleponin tiap berapa jam. Lagi di mana? Lagi ngapain? Video call dong, kasih lihat. Astaga, oke. Aku punya kasus bukan ini sejawat dokter loh ya, sampai dia tuh stres banget. Dia bilang gue lagi sama Boyke, lo lihat aja Boy, lo ngomong Boy, dia bilang kenapa sih bini lo sampai kayak gitu, dia nggak percaya sama gue. Nah tapi kan itu juga pasti ada sebab-sebabnya. Kalau mereka sudah menikah ya, mungkin si cowoknya pernah selingkuh, jadi istrinya trauma. Tapi kalau di awal kita pacaran, mereka sudah ingin memiliki, memiliki dan mengatur semuanya, itu udah menurut saya itu udah red flag. Itu sudah tanda-tanda kamu harus
mulai mencari alternatif. Betul. Kalau menurut saya. Betul. Seperti Betul. Sepakat. Berarti dia love language-nya ini penjajahan gitu. Bukan penjajahan. Love language-nya penjajahan. Ya, karena Semakin dia protektif Iya. semakin sayang gitu. Kan katanya, belum berhak apa-apa. memiliki. Iya. Dia miliki, Pak. Iya benar. Dia tindas intimidasi dan segala macam, udah kayak penjajah Belanda Ya, aja nih. dan harus ingat ya, orang-orang yang seperti itu, pria-pria yang seperti itu, atau wanita-wanita yang seperti itu, karena saya juga menemukan wanita-wanita. Orang mengatakannya wanita alfa, tapi saya pikir wanita alfa nggak seperti itu. Tapi mereka-mereka yang seperti itu biasanya mereka memang agak rendah diri, kurang percaya diri. Iya. Kalau dia percaya diri, mau ceweknya pergi sama siapa juga dia kan dia sayang sama gue, dan gue yakin dia sayang sama gue karena dia banyak kelebihan-kelebihan gue, ya udah. Ya percaya aja Pasti, gitu kan. Percaya aja. Benar. Karena di dalam satu perkawinan itu ya, itu bukan untuk saling memiliki. Jadi mereka harus tumbuh kedua-duanya gitu loh. Maupun pacaran mereka tumbuh bahwa gue pacaran sama ini, oh gue dapat pengalaman ini nih sama dia gitu loh. Jadi jangan sekedar pacaran tuh oke, kita tujuannya tetap baik untuk satu perkawinan, tapi jangan sampai di situ tuh udah kelihatan gitu loh hal yang negatifnya dari pasangan. Biarkanlah mereka tumbuh, memberikan kebebasan. Dia punya teman-temannya, oke, kita hormati. Sesekali diajak ke tempat lingkungannya, sesekali diajak Biar tahu, ke tempat, ya. biar tahu nih teman-teman gue lo kenalin nih gini. Nanti orang-orang yang seperti itu biasanya lebih langgeng karena mereka juga nggak merasa bahwa dengan gue pacaran sama dia, gue dibatasin. Benar. Gitu loh. Dok, kan ada dalam psikologi itu Stockholm Syndrome kan? Sindrom yang dimana korban pemerkosaan karena bertahun-tahun diperkosa akhirnya jatuh cinta sama pemerkosanya. Nah, kalau saya lihat tentang dominasi ini, menurut dokter gimana? Bahwa sebenarnya faktor utamanya juga adalah besarnya ruang yang diberikan dari korban kepada pelaku, misalnya pasangannya, untuk tetap mendominasi karena buktinya terjadi bertahun-tahun gitu. Ya, kalau sudah kan banyak juga ya kasus-kasus di Amerika juga pernah seorang anak yang perkosa oleh ayah tirinya bertahun-tahun, akhirnya dia tidak berani melapor dan sebagainya. Betul, Dok, betul. Ya, itu banyak kasusnya. Nah, itu memang terjadi kan akhirnya kan. Kalau orang Jawa tuh weting trisno jalari soko kulino. Artinya tuh makin lama kita deket, yang tadinya kita nggak suka, lama-lama bisa suka kan. Even itu adalah pelaku gitu. Jadi lama-lama juga meskipun dia mula-mula sakit, ingat loh, seks itu sensasinya antara sakit dan enak. Nah itu, Dok, betul. Jadi saya selalu mengatakan, kenapa saya punya pasien sadis masokis ya. Dia berkonsultasi dan saya tahu dia sadis masokis ketika saya periksa dia keputihan, di pahanya ada bekas sundutan rokok. Nah, saya ini kenapa? Itu dia harus berdarah ya kalau sadis masokis itu, Dok. Dia harus tersiksa ya sensasinya. Ceweknya. Jadi semakin tersiksa dia semakin nikmat gitu. Dia bilang gitu. Ya saya memang suami saya nggak bisa terangsang kalau nggak lihat saya tersiksa, dan salah satunya dari sundut rokok. Wah, saya kan otomatis dong lapor polisi dong. Saya kan betul, kita kan as medical itu kan harus satu, kita punya bukti untuk melindungi. Betul. Karena yang saya takutkan lagi adalah dia tuh sempet pakai scarf tuh kayak dicekek gitu. Kalau dia sampai nggak nafas kan, padahal dia pernah pernah ke dokter Boyke misalnya, ya kan dalam riwayat ininya kan ada apa kan? Minimal dipanggil jadi saksi tuh. Ya minimal dipanggil jadi saksi, dan masalah-masalah itu kan akan berkepanjangan. Betul. Tapi ya dia bilang, saya sudah berapa lama dok, saya kesini karena keputihan aja. Tapi saya sudah berapa lama ini saya menikmati hubungan itu. Meskipun saya harus sakit, ya sudah. Justru saya kalau nggak disakitin, saya tidak terangsang sama suami saya. Berarti terbiasa. Mau ngomong apa? Nah, tapi tetap saya konsulkan bisa ke psikiater. Betul. Tapi tolong saya bilang psikiater. Tapi ketika saya konsulkan psikiater juga dia nggak balik lagi. Artinya dia menikmati hal-hal yang sudah seperti tadi. Iya, kalau orang udah terbiasa diperkosa, mula-mula sih dalam tanda kutip diperkosa karena ada enaknya, ya lama-lama dia menikmati juga pemerkosaan itu. Iya. Gitu loh. Tapi dok, kalau misalkan kita ngomongin secara psikoseksual ya dok, sebenarnya pelaku-pelaku ini yang memang dia tuh merasa bahwa dia tuh
memiliki secara mutlak kepada pasangan itu, yang dia pikirin itu sebenarnya apa sih dok? Kalau misalkan dari pandangan dokter? Dia kan udah kelainan jiwa. Iya sih. Jadi kita nggak bisa mengatakan. Seperti aku heran. Saya juga bilang, apa enaknya sih disakitin sampai dia itu baru dia bisa ereksi gitu loh. Setelah aduh ampun udah gitu katanya baru dia ereksi. Apa sih enaknya? Karena kita normal pikirannya. Kalau pikirannya dia, ya jelas abnormal. Orang dia jadi masochis kok. Betul. Love language physical attack ya. Jadi ketika dia katanya di ini tuh, dia tuh justru merasa agak nikmat gitu. Ada kecenderungan dia merasa akulah yang bisa merangsang dia gitu. Iya, Coba itu gila sebagai bentuk kasih sayang jadinya kan. Nah, disitulah. Ya makanya kasus-kasus penyimpangan seksual itu banyak banget. Dan untuk menuntaskannya juga nggak gampang ya. Kita mesti kerjasama ya, psikolog, psikiatri, seksolog, kadang-kadang juga dengan hormon-hormon, dengan segala macam cara untuk bisa dalam tanda kutip meluruskan. Karena kadang-kadang normal abnormal itu kadang-kadang juga sulit sekali di situ. Seperti pasien itu sudah menikmati, kita mau paksa juga nggak mau. Dok, berarti kan mencegahnya ini hanya bisa dilakukan dengan pendidikan seksual yang baik kan. Nah, ada satu pertanyaan sebenarnya yang dari dulu cukup mengganggu di saya. Pendidikan seksual ideal itu bentuknya bagaimana sih? Implementasinya bagaimana sih? Apakah nonton film dewasa sama anak-anak di bawah umur atau bagaimana dok memperkenalkannya? Pendidikan seks yang objektif, yang nyata. Itulah bagaimana anak-anak melihat suami dan istri itu di rumah sehari-hari. Misalnya mau pergi cium tangan, ternyata begitu. Dia ada misalnya si suami naik pangkat apa dia peluk istrinya, selamat tuh kasih tahu selamat papa dicium. Ya seperti itu. Ya. Kedua ya, karena orang-orang yang mempunyai gangguan seks yang saya lihat, penyimpangan itu yang saya lihat dari kenapa dulu masa kecil, umumnya mereka mengalami trauma. Satu, mereka sering dibanding-bandingkan dengan kakak adiknya. Lihat tuh kakak kamu tuh pinter, kok kamu kok bodoh amat sih, kayak begini aja gak bisa. Nah itu satu. Dan rasa bodohnya itu dia tertanam, bahwa gue ini bodoh. Nah, akhirnya aku dapat kasus yang pedofilia, suka dengan anak-anak. Karena dia bilang, saya dari dulu kalau dengan orang dewasa pasti saya bodoh. Tapi kalau dengan anak dia bisa. Nah itu merasa selalu jadi ini juga orang buat masyarakat ya kan, kesehatan masyarakat ya. Tolong jangan pernah membandingkan anak-anak Anda dengan kakak ini. Kalau dia kurang, setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing. Mungkin dia bodoh di matematik, tapi dia pinter di art, di bidang lain. Ya, mungkin dia bodoh di sejarah, tapi dia pinter di fisika. Kan beda-beda. Betul. Jadi kita nggak bisa gitu loh, ya. Kayak saya dapat kasus juga ya, seseorang yang bahkan di zaman saya itu. Boy temenin gue ke rumah dong, ada apa? Gue bilang temenin aja. Gue pengen ngasih ijazah dokter ini buat bapak gue. Kasih ijazah, karena temenku kebetulan anak dokter. Dikasih, dan Pak, aku sudah memenuhi ya kemauan papa. Nih Boy ya, lo saksinya ya. Gue udah pernah kasih, sekarang gue mau jadi sekolah musik ke luar negeri. Coba. Dia gak mau sekolah ke dokter, dia gak mau ke puskesmas, dia gak mau apa. Nah disitulah ya. Jadi coba bayangkan betapa tersiksanya dia bertahun-tahun belajar kedokteran ya, hanya untuk memuaskan ego orang tuanya. Jadi banyak masa kecil kasus itu, polisi, anak polisi mesti jadi polisi, anak dokter mesti jadi dokter, anak tentara mesti jadi tentara. Nggak bisa. Kayak semacam ada warisan gitu. Ya. Orang tua yang bijaksana itu orang tua yang membuat anak-anaknya bahagia untuk menjadi dirinya sendiri dan memilih cita-citanya sendiri. Dok, ada nggak misalnya faktor pengaruh itu juga terhadap munculnya fetish misalnya? Oh iya, iya. Jadi kan saya juga pengen tahu nih, beberapa ada yang fetish dengan popok bayi. Ada juga saya punya ada. Aduh lucu banget lah. Ya, ada juga yang fetish dia. Jadi kalau dia mau hubungan seks, dia mesti nyium popok bayinya itu, supaya dia teringat bahwa ketika dulu itu wangi itu tuh yang membuat dia terangsang. Di antara semua barang di minimarket, kenapa harus popok bayi ya? Harusnya popok bayi. Ya tahu. Ya pokoknya ada beberapa fetish ya. Termasuk kalau fetish dengan stocking, fetish
fetish itu kan ketertarikan pada tubuh non tubuh ya. Yang fetish itu ketertarikan benda-benda pokoknya yang tidak seksual. Oke. Ya. Seperti payudara gitu bukan fetish. Payudara, bokong. Kalau fetish itu kepada benda-benda non seksual. Non seksual ya. Jadi ada yang stalking. Saya pernah dapat satu kasus. Sorry ya, ibunya adalah pekerja seks. Jadi dia kalau mau melayani ini anaknya tuh ngintip mau ngapain sih mama? Dia ngelihat mamanya tuh melepas stocking dan hak tingginya. Di situ dia itu mulai merasa terangsang. Pada saat itu dia bilang dia ereksi. Nah, jadi sekarang dia suruh kalau fetishnya masih begitu, saya bilang masih oke lah. Cuman istrinya disuruh pakai stocking, pakai hak tinggi, is oke lah. Itu masih bisa kita bayangkan sebagai fantasi seksual ya. Tapi kalau sampai ke popok bayi, ya bahkan sampai ke hal-hal yang aneh ya, yang pernah sampai saya dapat konsultasi, bahkan sempat ribut pertama juga di podcast itu yang fetish dengan biawak. Jadi mesti ngelihat biawak dulu baru dia terangsang. Itu kan aneh-aneh. Ya, kan pernah juga ribut yang fetish dengan orang yang ditutup-tutup dengan menggunakan kain jarik, ditutupin kayak kain sarung. Ya itu sih maksud saya, sepanjang itu tidak melukai, oke lah. Meskipun pelan-pelan kita harus kasih tahu bagaimana sih prosedur yang normal itu, bahwa seks yang normal itu bukan fetish terhadap itu, tapi misalnya menggunakan baju-baju yang seksi, bukan menggunakan kain jarik, bahkan menggunakan kain kafan, bukan gitu loh. Tapi kan untuk itu butuh suatu proses kan, nggak mudah untuk melakukan itu gitu loh. Makanya dalam di klinik Pak Suti sendiri di Tebet kita ada psikolog, ada psikiater, karena untuk hal-hal yang kalau ringan ya kita bisa ke psikolog. Tapi kalau sudah membutuhkan terapi yang lebih deep lagi, masa lalunya terapi behavior ya kita psikiater. Kadang psikiater kan kalau bedanya dengan psikolog, kalau psikiater kan ngasih obat kan. Jadi dia bisa menekan kecemasan tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya trauma masa kecil itu benar-benar mempengaruhi ya kepada dan saya kehidupan cukup seksual. banyak mendapatkan hal-hal ini karena trauma masa kecil. Bisa nggak dok kalau misalnya saya menarik kesimpulan yang agak prematur dari penjelasan dokter bahwa kalau memang pendidikan seksual yang ideal itu dimulai dari rumah tangga, berarti seks itu sebenarnya adalah manifestasi dari keseluruhan proses perkembangan manusia. Ya betul. Kan gitu, Itu dari betul, perkembangan manusia. Dan yang mesti diingat juga bahwa seks itu ya nggak bisa kita kamu duduk ya rame-rame, papa mau ngasih pendidikan seks, nggak bisa begitu. Dia just watching perlahan-lahan ya. Dan oke, untuk beberapa hal misalnya dengan nasihat gini, kamu jangan pulang malam ya, papa akan tunggu, hati-hati ya kalau kamu ke tempat-tempat yang sepi kayak gitu. Namanya juga ya laki-laki itu kita kasih tahu bahwa laki-laki itu mudah terangsang dan untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita kasih tahu mereka itu adalah pendidikan seks tapi secara tidak langsung gitu loh. Kalau di luar pernikahan nih dok, misalkan dia masih pacaran tapi sudah merasa memiliki secara mutlak gitu terhadap tubuh sama hubungannya kepada pasangannya gitu. Nah, rata-rata kasus-kasus yang dia terjebak dalam abusive relationship ini, kenapa sering sekali alat untuk yang paling efektif mengancamnya itu dengan penyebaran foto ataupun video intim. Nah itu kenapa dok? Makanya ya, kenapa? Karena takut rasa malu itu. Gue pernah melakukan ini dan di pihak si wanita ataupun si pria ya, dia akan merasa bahwa gue gak akan laku lagi karena gue udah ketakutan seperti itu. Makanya salah satu cara untuk menghindari adalah meskipun kita ini sudah suami istri, kadang-kadang kan kita pengen mengevaluasi hubungan seks kita dengan istri yang udah ini ya, pengen tahu apa sih kurangnya, bagaimana sih posisi cara-cara kita berhubungan seks. Bisa kita pengen rekam pakai gampang sekarang itu. Terus kita putar lagi ya, nggak bisa, lebih baik nggak. Dan kita menganggap bahwa kita ajak pasangan kita bahwa setiap hubungan seks itu berbeda-beda, baik sentuhan maupun apa. Kita boleh belajar pada blue film, pada orang-orang yang sudah menikah lama kan kadang-kadang nonton blue film, porn dan sebagainya. Tapi itu berbeda dengan kita. Pertama berbeda ras, berbeda suasana, ya kan. Kedua belum manipulatifnya. Ya saya pernah juga ikut kongres seks, belajar tentang seks itu di luar negeri, bahwa mereka itu ketika bagaimana dalam satu session itu saya melihat bagaimana film porn itu dibuat. Ternyata ketika dia itu akan meng-close up alat kelamin baik pria dan wanita, diganti lensanya jadi kelihatan gede.
Atau diambil dari sudut yang berbeda. Jadi mereka jadi ini buat mereka nih, buat wanita, pria-pria yang merasa ukuran saya kecil dan segala macam sampai harus melakukan hal-hal yang berbahaya seperti disuntik silikon, ditarik-tarik di segala macam cara. Enggak itu yang kamu nonton itu karena mereka sudah terbiasa melihat porn yang diberikan oleh video-video ya kan, dan ini padahal itu tidak. Mereka tuh semua dengan cara triki-triki agar supaya film-film itu laku. Dan sampai saat ini meskipun saya kan sering banget Dr. Boyke kita akan melakukan di Polda di mana ya pembakaran hasil-hasil sitaan kita tentang CD-CD pornografi. Pernah di Lampung, saya pernah di mana di salah satu tempat di Jawa di mana. Itu tuh sebulan lagi juga dapat lagi segitu banyak. Kan file master karena itu paling laku. Betul. Nggak ada inflasinya ini. Nggak ada inflasi. Mau biar bagaimanapun ekonomi masalah yang nggak pernah ini. Tapi dok, dari penjelasan dokter ini saya ada melihat dua asumsi ya. Berarti ada sebenarnya ada dua paradigma yang beredar tentang seks. Bahwa seks sebatas aktivitas fisik dan seks sebagai paradigma sosial gitu. Sejauh mana pengaruhnya antara pendidikan seks itu dengan bagaimana kesehatan reproduksi masyarakat? Oh iya. Jadi pertama mereka tentu kalau kita berikan pendidikan seks kita juga memberikan pelajaran anatomi. Betul. Apa-apa saja yang berbahaya misalnya untuk pria yang misalnya sakit saat pipis, ada perbedaan warna pada kulit kelamin, kencing keluar nanah, kemudian juga ada misalnya jengger ayam, ada kutil kemaluan, itu secara anatomi, secara fisik. Kemudian pada wanita ada keputihan, ada nyeri saat haid, kemudian ada habis hubungan seks berdarah itu berkaitan kadang-kadang dengan kanker serviks dan sebagainya. Itu kesehatan. Nah, pendidikan seks ini ya bagi mereka-mereka yang sudah, jadi kita bedakan. Pendidikan seks menjelang sekolah, prasekolah, pendidikan seks menjelang mereka pubertas, pendidikan seks ketika mereka pacaran, SMP kelas 3 SMA, pendidikan seks ketika mereka menikah, pendidikan seks ketika memasuki usia menopause, pendidikan seks ketika mereka lansia. Jadi terus itu. Karena setiap fase-fase itu berbeda. Ya, jadi kalau saya diundang misalnya Dr. Boyke diundang nih untuk seminar untuk anak-anak SD bagaimana mereka menjaga kesehatannya, dan itu beda, slide-nya beda, cara ngomongnya beda. Dr. Boyke diundang untuk orang-orang yang lansia nih untuk menopause, andropause, itu juga beda, ya kan. Jadi Dr. Boyke mereka-mereka ini adalah calon-calon yang akan menikah, itu juga beda. Bagaimana memuaskan, bagaimana pertama supaya bagus, bagaimana. Jadi memang berbeda-beda. Tapi memang pendidikan yang dikaitkan dengan kesehatan reproduksi itu penting banget, penting banget. Ya, sehingga seperti misalnya gak ada salahnya kalau dia udah ngerasa saya keputihan terus dok, saya tahu kok suami saya nyeleweng. Nah, minta ibu dia pakai kondom. Saya udah nggak mungkin dok saya minta cerai dari dia. Tolong dia pakai kondom. Paling tidak itu tidak mengakibatkan, ibu tahu kan resiko-resikonya saya bilang kanker serviks, penyakit kelamin, kemudian juga nanti ibu gara-gara itunya bisa jadi mandul juga, mana ibu belum punya anak, kemudian dia bisa menyebar kemana-mana penyakit itu. Jadi ya kita harus selalu mencari yang dia kan saya nggak mungkin ceraikan dia dok, saya malu lah, saya udah kepalang ini, saya juga sebagai ibu rumah tangga nggak punya pekerjaan. Makanya saya selalu bilang wanita mesti punya pekerjaan. Itu akan selalu dibakter dengan kebutuhan ekonomi ya, ekonomi posisi. Karena seorang laki-laki yang mau selingkuh mau apa, dia tahu bahwa apalagi istrinya nggak bekerja. Saya pernah dapat kasus itu karena si suaminya itu eselon 1 apa. Ya dia udah tahu punya simpanan, bahkan dipergokin sama dia di hotel. Tapi dia nggak minta cerai. Nanti gimana kami makan? Bagaimana kami menjalankan kehidupan dengan anak-anak saya? Ya saya sekarang harus tutup mata. Tapi dia nangis dan dia minta diperiksa penyakit kelamin sama saya kan. Tapi saya selalu bilang, tapi ibu harus punya apa sih seorang wanita tuh dignity. Nah makanya mohon maaf ya, saya kepada anak-anak saya yang perempuan selalu bilang kerja, even kamu kerja dari rumah, even kerja online, even itu MLM terserah, tapi kamu kerja. Kita menikah itu kadang-kadang kita seperti main dadu. Kita sudah seleksi sedemikian mungkin, tiba-tiba kan kita munculnya kan, bayangkan saja dok, saya itu suami saya itu sampai saya yang bantuin sekolah sampai dia udah lulus.
STPDN lah apalah dia bilang. Sekarang setelah mereka jadi pejabat malah punya selingkuhan punya, kan? Bedanya kan berubah kan. Dan saya selalu bilang kehidupan itu berubah. Tapi kalau kamu selalu bisa menyiapkan dirimu untuk menghadapi perubahan-perubahan, kamu nggak cocok. Kalau kamu sampai diamnya, oke, kalau kita memang ini, kamu punya tanggung jawab sama anak-anak, kita pisah, tapi saya bisa kok ngidupin anak-anak saya. Nah si suami juga takut untuk melakukan hal itu. Iya, betul. Makanya saya sih salah satunya yang saya kepada anak-anak saya juga, kerjalah. Betul. Meskipun mungkin suami kamu punya uang lah apa-apa, kita nggak pernah tahu. Satu, kedua kita tidak pernah tahu Tuhan memanggil siapa duluan, iya kan? Kalau ternyata suaminya dipanggil duluan, kan banyak sekarang serangan jantung 30 kadang ngerokok, kadang nge-vape. Gemuk, kemudian serangan jantung. Saya dapat tuh 33 tahun. Iya. Anaknya teman saya meninggal serangan jantung. Saya tanya, ngerokok, nge-vape, mau ngomong apa? Ya kan, istrinya kan kacau. Untung istrinya kerja. Jadi kita dua itu yang saya selalu. Kedua, nilai tukarnya bukan nilai tukar ya, apa ya? Bukan nilai tukar, jadi mau berbuat begitu tuh mikir gitu yang laki-laki juga. Ada nilai tukar. ini ya, ada bargaining position, bukan nilai tukar, bargaining position. Oke. Gitu. Tapi Dok, nggak sedikit juga sebenarnya ini perempuannya tuh udah punya kerjaan, perempuannya udah cantik, gak ada deh kurangnya. Tapi tetap aja Dok diselingkuhin nih. Ya, kita lihat dong dari masa lalunya. Iya, bisa balik lagi ke situ ya. Apakah keluarganya harmonis? Apakah dia berasal dari keluarga yang bercerai? Makanya saya selalu mengatakan kan, orang Jawa itu selalu ada yang selalu mengatakan bibit bobot bebet. Itu tuh benar. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Jangan random pick di pinggir jalan gitu. Jadi kita juga ya misalnya melihat orang tuanya bercerai, kita mesti mikir loh. Iya sebenarnya. Kita mesti mikir loh. Karena ketika orang tuanya bercerai, ketika dia itu menceraikan pasangannya dengan gampang, orang tua saya juga cerai kok dulu, kenapa saya susah-susah untuk menceraikan. Jadi ya salah satunya kalau bisa meskipun sekarang kan perceraian itu, kalau bisa dapatlah keluarga yang utuh. Kalaupun dia berpisah karena salah seorang meninggal dunia, bukan karena bercerai, apalagi perceraiannya karena perselingkuhan. Dan akan dengan gampang, meskipun kita kasih tahu kamu tuh kasihan anak-anak, nggak apa-apa, orang tua aku bercerai kok, dan aku baik-baik aja sampai sekarang, aku juga masih tetap kerja kok. Nah banyak yang begitu. Jadi tolong ya. Yang kedua juga jangan mudah sekali untuk mengatakan cerai. Betul. Kita tuh suami istri udah pasti dapat kayak sendal pasangan kiri dan kanan, nggak mungkin sampai ke sendal kiri atau kanan. Pasti betul. Dia tidak cocok dengan kita. Pasti tidak cocok. Jadi kalau alasan perceraian karena tidak cocok itu nonsense. Karena kita pasti nggak cocok lah. Dari sisi tubuh aja kita punya penis, dia punya payudara. Ya, kalau cocok-cocok homogen dong. Malah ngaco kan. Nggak mungkin. Jadi dan kalau jodoh itu kan sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu hadir untuk memberikan kamu dan apa untuk kita tumbuh gitu loh. Jadi kalau dia tidak cocok ya pastinya tidak cocok. Jadi kalau ada alasan sorry ya, misalnya selebriti kami cerai, kenapa alasannya sudah tidak cocok? Ya memang kamu tidak akan pernah cocok. Dia laki, kamu perempuan, gak pernah cocok. Yang tidak adalah karena komunikasinya tidak jalan dengan baik. Dia selalu menginginkan apa yang dia mau. Dia pengen istrinya tuh seperti apa yang dia mau. Pokoknya kamu mesti pakai begini, kamu mesti pakai ini, kamu mesti bisa begini, mesti bisa masak. Sama yang laki juga, yang perempuan juga lakinya mesti begini. Terlalu banyak menuntut satu sama lain itu. Padahal perkawinan itu adalah ladang untuk tumbuh. Betul. Dan universitas yang tidak pernah lulus. Betul. Jadi kita saya kurang sabar nih menghadapi istri saya. Nggak apa-apa, nanti di lagi saya akan lebih sabar lagi. Tapi jangan usah sampai harus cerai. Karena dampaknya tadi terhadap anak-anak itu traumanya nggak kelihatan. Anak-anak saya tenang-tenang aja kok. Anak-anak saya udah gede, udah ngerti bahwa orang tuanya bercerai. Itu kelihatan. Tapi deep in their heart mereka luka. Jadi usahakan tetap bisa bertahan. Kecuali perceraian itu kalau ada KDRT, kecuali kayak gitu kali oke lah. Tapi kalau cuma sekedar ketidakcocokan, kami punya tujuan yang berbeda, nggak ada. Semua juga tujuannya berbeda dan semua juga tujuannya nantinya mati. Memang berbeda apa? Kita akhirnya akan mati. Sepakat kalau itu, sepakat. Gitu loh. Jadi itu yang. Nah ini khususnya buat mereka yang di era pacaran, nggak usah ngeliatin hal-hal yang berkaitan dengan
yang materi aja. Iya. Karena kan wanita-wanita sekarang juga ya kan kadang-kadang kan melihat materi itu sampai mau jadi. Saya punya pasien soalnya beberapa ani-ani, saya punya pasien. Saya juga punya pasien juga yang jadi gigolo ya kan. Astaga. Untuk menjaga keperkasaannya dia harus datang ke saya ya kan untuk tetap perkasa. Saya punya banyak macam-macam lah ani-ani, simpenan, mahasiswi yang disebut dengan ayam kampus. Saya punya lah pasien-pasien itu. Tapi satu hal ya saya selalu mengingatkan, kamu korbankan diri kamu untuk apa? Nanti Dok kalau saya udah lulus dari mahasiswa saya tinggalin kok, saya juga mau punya pacar kan. Tapi kan dia udah korbankan diri dia dulu gitu. Betul. Sebenarnya tidak perlu harus berbuat seperti itu juga, dia bisa kok sekolah mencari beasiswa. Kalau dia pintar ya kan bisa. Zaman sekarang ya kan, atau dia kerja sambil saya punya kerja sambil kuliah ya kan, bisa kok. Gak usah cari, karena anak sekarang pengennya gampang. Iya, easy money dia pengennya. Sama juga. Iya, yang betul. perempuan juga yang udah ada, daripada nikah mendingan saya pelihara gigolo aja Dok, saya kasih apartemen di Tamrin City, saya kasih ini pakai motor, mereka udah cukup. Coba. Ada yang begitu. Tapi gak mikirin dampaknya. Gak mikirin dampaknya. Penyakit kelamin, kanker mulut rahim. Oke, penyakit kelamin kalau cuman sekedar GO atau yang bisa masih diobati, herpes. Tapi kalau sudah HIV AIDS, makan obatnya seumur hidup. Meskipun orang sekarang udah ada obat-obat canggih yang pre interaction ya, PrEP sama post kalau sudah berhubungan, tapi tetap saja HIV AIDS itu sampai sekarang juga masih belum bisa sembuh. Iya. Ini tuh menyebabkan anak-anak muda juga banyak yang takut buat menikah Dok sebenarnya. Oh iya, aku menemukan itu cukup banyak. Iya, gitu. Jadi kan kita harus selektif ya. Tapi gimana sih Dok sebenarnya caranya yang paling efektif buat kita tuh menentukan kalau oke, saya menikah nih dengan ini gitu. Jadi gini, saya waktu itu baru juga dari Jepang, Korea, kemudian juga dari Eropa. Memang mereka sudah merasakan bahwa buat apa sih menikah? Iya. Mereka menanyakan begitu ya. Tapi sebenarnya mereka salah. Ya, bahwa hidup sendiri dengan hidup berdua tuh beda. Iya. Karena ketika kita berdua tuh kita ada teman untuk komunikasi, berdiskusi. Dan itu adalah fitrah ya, bahwa kita tuh harus ada teman tuh di mana-mana pun ya seperti itu. Ya. Dan ketika kita menikah kita tuh belajar menghargai orang lain, menghargai pasangan kita. Ya kan, dan pelajaran kita akan banyak kan, punya anak punya cucu, bagaimana berusaha menyekolahkan, hidup itu lebih berwarna. Kalau menurut pendapat saya kan, saya juga berwarna kok Dok, saya bisa main padel sendiri, saya bisa keluar negeri, tapi beda. Dia mau jadi Tuhan itu dia, mau jadi Esa. Amu baca membelah diri kan? Membelah diri. Saya pikir kenapa mesti takut ya, dan satu hal lagi ya, kalau semua orang nantinya tidak mau menikah, karena saya juga waktu dalam satu pernikahan saya kan nganter seorang yang suka menginikan penghulu. Dr. Boyko udah tahu belum? Kita sudah turun 50% lah, hampir 50% tahun ini Dok. Pernikahan betul, yang biasanya saya sering menikahkan ini sekarang sedikit banget waktu itu saya. Nah, jadi artinya apa? Mereka menunda menikah, dan nanti mereka akan menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip kesepian. Emang mau sampai kapan? Betul. Ya, padahal yang bisa menghibur saat kita menjadi tua selain anak-anak adalah cucu misalnya dan sebagainya gitu loh. Dan yang kedua juga ya, tapi ini juga pemerintah juga yang mesti berpikir. Mereka nggak bisa sanggup beli rumah. Itu masalahnya. Zaman saya masih bisa beli rumah tuh materi antara harga dengan rumah tuh nggak jauh berbeda. Masih make sense lah ya. Make sense lah dengan sekarang gaji sekian. 1 miliar. Gimana dari mana? Itu kan 1M agak kesana daerahnya. Priuk. Pantai tapi masuk ke laut dikit. Nggak gila ya. Zaman dulu saya dulu tuh ya artinya saya masih ingat. Ini contoh salah satu rumah di daerah Tangerang yang masih dekat sekarang dari Jakarta. Itu dulu saya masih ingat harganya 64 juta. Terus gaji dokter tuh dulu masih dulu kan dokter nggak terlalu banyak ya, masih 5 juta. Jadi kalau cicil 1 juta kurang dari 30% kan masih oke. Dalam 10 tahun dapat rumah di daerah Tangerang. Sekarang udah nggak bisa gitu. Dok, ini kan dari penjelasan ini paradigma besar itu sebenarnya seksualnomics Dok. Ada paradigma yang kemudian memposisikan seks itu sebagai komoditi ekonomi, ataukah faktor-faktor ekonomi yang kemudian mempengaruhi hubungan seksual itu, gitu. Misalnya economic positionnya seperti apa dan segala macam. Kenapa pemerintah nggak atur ya tentang ini ya Dok ya? Saya selalu menganggap seks itu adalah ranah privacy.
Ya makanya saya artinya sudahlah. Kita ini udah terlalu banyak diatur dari mulai pajak, dari mulai STNK, dari segalanya diatur mulu. Kasihlah kita satu ruang yang merupakan hak ajasi kita adalah seks. Oke. Jadi kalau Anda mau mengatur-ngatur seks bahwa ini nggak boleh, ini begini, menurut pendapat saya ya, ini menurut pendapat saya pribadi, saya kira kita apalagi yang tersisa buat kita sendiri yang kita bebas untuk melakukannya. Ya, artinya apa? Jadi Dr. Bagas setuju seks? Bukan setuju seks bebas. Artinya kita memiliki seks itu sebagai bagian dari privasi kita, tapi tentu dengan bimbingan-bimbingan dari agama, budaya, medis, dan seterusnya. Tapi nggak bisa misalnya kalau kamu melakukan hubungan seks ini di hotel dan diperiksa mana surat kawinnya, itu menurut saya is too much, terlalu berlebihan. Tapi kan hukum pidana kita mengarah ke situ. Itu dia. Misalnya kohabitasi kemudian diatur gitu, kumpul kebo dan segala macam gitu. Dasarnya nggak ada surat dan segala macam. Jadi kalau kayak gitu, yang salah apa? Peran daripada institusi agama. Kalau menurut pendapat saya, karena seks itu kan merupakan kontrol kan sebenarnya. Kita tidak mungkin melakukan seks bebas, tapi kalau kita kontrol dan punya nilai-nilai moral yang baik. Ya, jangan karena institusi agama sudah tidak bisa berperan, lalu kemudian itu diserahkan, udahlah dibikin aja, disahkan aja sama DPR, disahkan aja supaya ini hukumnya pidana sekian tahun. Kalau melakukan hubungan seks nggak pakai ini nggak bisa seperti itu gitu loh. Kasih juga manusia-manusia itu satu ya hak ajasinya ya untuk seks itu, karena itu kan ranah-ranah privasi sebenarnya. Benar-benar. Terus ini Dok, sebenarnya kan seks itu yang tadi dokter sampaikan, apalagi di pernikahan itu kan tergantung pada komunikasinya juga. Nah, tapi banyak banget hubungan-hubungan mereka tuh pasangan canggung gitu buat ngomongin tentang seks ini, makanya lebih memilih untuk pelarian, dia jajan gitu keluar. Nah, ini kenapa? Dia tuh benar-benar ngerasa kayak oh ya udah itu adalah solusi saya gitu buat jajan. Satu. Ya, yang paling sering wanita ataupun pria itu tidak melakukan variasi-variasi seks atau membuat fantasi-fantasi baru. Pentingkah itu Dok? Sangat penting. Makanya saya sering katakan, Bu, bulan madu. Kalau saya udah mulai bosan, bulan madu kedua. Mau kemana? Gak usah yang jauh-jauh, ke Bogor. Tuh hotel di Bogor juga bagus. Tuh ke Bali, silahkan. Senayan. Oh, suami saya sibuk lah begini, sibuk lah. Gak bisa. Ya. Ada satu titik bahwa manusia itu juga bisa bosan. Betul. Titik kulminasinya. Ya, titik kulminasinya. Apalagi ketika wanita itu memasuki usia perimenopause 40 tahun ke atas kan sudah mulai. Dia juga sudah gairahnya hilang. Seks yang dilakukannya rutin-rutin aja tanpa variasi misalnya. Ya. Dan dia juga sebagai wanita bekerja juga melihat orang-orang yang lain. Dia juga bisa aja ya kan ketemu dengan yang ini. Kok beda ya dengan suami saya. Yang ini kok baik ya. Itu yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan. Jadi makanya komunikasi, makanya yang penampilan tetap dijaga, baik pria dan wanita. Jangan heran loh, yang wanita sekarang selingkuh karena suaminya bentuk perutnya sudah kayak Semar pun banyak. Jadi saya seneng loh sekarang tuh ya, saya ngelihat kalau pagi-pagi, kan dulu kan kita selalu lo dong jangan kayak wanita-wanita dong, jangan tau gemuk gitu. Sekarang ada, maaf dok, saya selingkuh karena fisik suami saya sudah tidak nyaman. Bentuk buat perlawanannya saya. Kan sudah seperti kalau dia telanjang kayak beruang. Jadi kita juga mesti ngerti. Artinya bukan hanya wanita, pria saja memberikan. Kalau pria memang visual, dia payudara dan sebagainya. Tapi wanita pun sekarang sudah mulai itu. Makanya sekarang Anda tuh keren kalau Anda tuh olahraga. Betul. Setuju itu. Keren kalau olahraga. Kalau Anda tuh olahraga. Buat bentuk badan Anda sehingga bukan buat pasangan Anda, buat diri Anda sendiri. Ketika Anda buka baju begini kan lihat badannya bagus, kemudian gitu kita juga ketemu orang juga ya kan. Enggak ini, tapi coba kalau kita perutnya buncit, kemudian penuh jerawat, kemudian kita juga mau diwawancara orang juga udah malas kan. Aduh, nih orang, kalau orang-orang yang tidak disiplin olahraga, gimana dia mau kerja di sini lagi? Belum tentu orang nggak olahraga ganti malah perusahaan nih mesti bayarin dia sakit asuransi dan sebagainya. Betul. Kan salah satu makanya saya bilang kalau kita mau menerima rekrut karyawan masuk di perusahaan saya di WIS,
tes kesehatan nomor 1. Mungkin karena jangan sampai dia harus digantiin lembur mulut. Contohnya perawat aja. Kalau perawat itu kita butuhkan 4, satu kan jaga misalnya. Tapi karena dia sakit mulut digantiin kasihan. Lama-lama semuanya ambles. Iya betul, Gitu. betul, betul, Dok. betul. Kenapa namanya harus Wish dan Jadi gini. ini apa semua ini dok? Ya, Mungkin jadi- bisa diberitahukan Ya. kepada kami dok. Jadi pertama WIS itu Wanita Indonesia Sehat Harmoni. Oh, singkatannya. Oke. Harapannya Karena kayak gitu saya ya. Ya. lihat banyak wanita Indonesia itu sehat tapi tidak harmonis dengan Betul. pasangannya. Betul. Apa yang mengakibatkan tidak harmonis? 1, Bau. Iya. ya Timan wanita kita nih. wanita ya. Oke. Kan Anda pernah melihat mungkin sampai ada yang bercerai karena dianggap bau terasi. Pernah Iya, dengar kan iya. itu. Nah ya kayak gitu. Jadi kita dan saya pikir makin hari saya banyak menemukan wanita-wanita yang keputihan. Karena apa? Karena cebok sembarangan di rest area, di kantor, di mall yang airnya itu kan air pagi, pakai tisu di situ. Makanya saya membuat ini namanya Wish Spray ini. Saya bercita-cita agar setiap wanita di tasnya punya ini. Iya. Dia cuma tinggal semprot, kemudian kasih tisu, selesai. Mau cuci yang benar nanti di rumah karena airnya pasti bersih. Bisa didapatkan di mana dok? Ya, ini bisa didapatkan di Online. online. Tapi yang saya selalu katakan kalau mau lihat jenis-jenisnya apa, di TikTok juga saya kan ada Dr. Boyke, Dianugraha, ataupun di wishboyke.id. Itu kan isinya apa aja. Ini Harganya berapa dok itu? Itu harganya nggak nyampe 100 ribu. Aduh nggak nyampe. Kalian Nggak harus nyampe langsung 100. check out bisa sih. dipakai. Ini penting banget sih dok. Nggak Iya. nyampe 100 wangi lagi Palingan, ya. palingan Aduh. 50 ribuan. Sudah wangi banget. Dan setelah itu kan dokter juga punya yang dari dalamnya. Betul. Beberapa laki-laki kan paling sering dok kok punya istri saya mohon maaf ya, Iya. udah kayak masuk jalan tol dok, nggak ada jepitannya mungkin karena dia udah melahirkan atau apa. Oke. Nah, kita bikin lah Mungkin yang ininya namanya mengecil kayaknya. Kendaraannya yang mengecil kayaknya. Bisa merapatkan juga dok. merapatkan, menghilangkan keputihan terutama menghilangkan bau dari dalam. Betul. Itu spraynya. Ini untuk Ya. internal meeting, rapat kan? Iya. Rapat internal kan? Merapatkan dari dalam. Tapi Internal emang loh, meeting gitu. laki-laki itu paling banyak keluhannya pada istrinya itu. Bahkan Iya. sampai dibawa ke tempat saya di klinik Pak Sutri di Tebet tuh, dok periksa deh istri saya. Saya juga heran dok disuruh sama suami saya. Terus ya udah bu nanti periksa. Pas nganter kan dia buka. Dia bilang tuh dok itunya nggak mulai longgar. Tapi yang belum menikah boleh nggak dok? Konsumsi itu? Boleh, Boleh karena ya? dia kan menghilangkan keputihan. Tapi jangan sampai terlalu rapat nggak bisa masuk. Nah, kalau dia transaksi dia masuk. Nah, kalau laki-laki yang paling banyak ini. Ya dia ini tidak- Pro Elki ya. Pro Oke. Elki. Saya dari tahun 2024 jadi sudah 22 tahun. Wow. Jadi laki-laki itu sejak umur 30 tahun apalagi Gen Z sekarang itu sudah mulai turun testosteronnya karena pola makan. Ini pola testosteron tidur. ya dok ya? Ada dari Purwocengnya Oh, itu mengandung Purwoceng. testosteron. Kayaknya saya Tapi perlu juga itu, ada umur 32 kan? stamina. Ya ada stamina. Saya makan ini Iya, sampai iya, usia sekarang pun sehingga andropos kita, penurunan testosteron kita tidak terjadi terlalu cepat. Sebagai orang- Perlahan-lahan Iya. untuk stamina juga, Siap, untuk siap. ejakulasi dini atau untuk disfungsi ereksi. Kalau ini kenapa sih Dokter Boyke bikin Wish Move? Karena banyak sekali yang Itu buat sendi ya dok? udah sendi. Oke. Kalau kita udah umur di atas 40, yang apalagi kebanyakan habis sendi. padel. Ini yang kebanyakan Benar. sendiri nih. Kebanyakan ini Iya. kebanyakan ini. Ini Wish Move namanya. Gerakan tambahan sendiri Wish nih. Move. Karena banyak nih yang nipu-nipu pakai foto-foto dokter kan banyak banget yang Ya, seakan-akan ya. pakai AI kan banyak. Ya mereka juga bikin ya. Iya. Seperti misalnya Fleximove itu bukan punya dokter, yang punya dokter Wish Move. Wish Move, ya. Ini betul-betul herbal terbuat dari yang namanya tripang ya, dari Tripang? Tripang, dok. Ya. Jadi Wow. jadi Kita itu kaya kenapa banget orang ya. kenapa sih dokter bikin-bikin ini? Karena ini semua adalah herbal. Produknya herbal, sudah ada BPOM, sudah ada aman ya. halal ya. Karena dokter ingin memperkenalkan bahwa loh herbal kita tuh banyak banget loh. Kita tuh nomor 2 di seluruh dunia paling kaya herbalnya Ini setelah juga tadi Brazil. aku lihat free alkohol dok. Iya, Indonesia nomor 2 nomor 2 setelah Brazil. herbal. Tapi tidak ada herbal Indonesia yang bisa ke mancanegara. Kalau Korea kan ada ginseng, Cina ada teh, kemudian ke Pemerintah kita kenapa sih nih? Nah, Pusing saya iya. soalnya. Jadi saya selalu berpikir ya udahlah saya mulai Iya, ya. siap. Meskipun saya selalu ketemu sama para
teman-teman ya, yuk bikin dong apoteker atau bikinlah, saya bilang gitu. Biar Indonesia tuh juga dengan kekayaan leluhurnya yang baik. Kayak misalnya ini saya kasih tahu ya, seperti Neipro Haiteno. Ini isinya tuh seledri, daun salam. Haiteno ini apa, Dok? Dan kalau orang-orang bikin zaman dulu, Haiteno itu untuk menurunkan hipertensi. Ini yang suka marah-marah, Dok. Ya, marah-marah. Dan obat hipertensi sekarang kan yang diberikan kan chemical. Ini kayaknya Dan disebar-sebar. itu seterusnya kita harus minum kan. Ya kita bilang memang kita boleh makan obat hipertensi dengan sesuai dengan anjuran dokter. Tapi kan kita juga harus mikir bahwa semakin tua kan ginjal kita juga kan gak Iya, semakin betul. baik. Maka kita bikinlah nih Haiteno. Cukup 1 kali 1 juga udah turun tensinya karena isinya daun salam, daun seledri. Wah, ini herbal. Ini harus ya, disebar di makanya- ormas ini. Ya, karena apa? Kayak marah-marah kan? Data yang kita kumpulkan, BPJS tuh habis uangnya untuk kasus-kasus stroke, Iya, betul, Dok. kemudian apa yang namanya hiperkolesterol dan akibat hipertensi, Tensi. komplikasinya. Makanya kita kasihlah yang namanya Haiteno ini. Saya ingat, Haiteno ini, iya, saya ingat nenek saya di rumah, Dok, itu hari kan kakek juga darah tinggi. ya. Jus seledri gitu tiap Jus pagi. seledri. Betul. Tapi ini kita kampung kan, kalau kita kayak gitu orang-orang sekarang kan pengennya, apalagi yang sibuk ya, pengennya aduh yang praktis aja deh. Ya udah kita betul, concentrate betul. ya, salam, seledri ya, Ya, gitu dengan cara akhirnya dapatlah 1 dosis dan dosis itu tentu sudah diteliti ya. Kalau biasanya saya menggunakan penelitian-penelitian tentang produk-produk saya dengan IPB, UGM, UI ya, sehingga kita bisa apa hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Darah tinggi itu ngaruh nggak, Dok, terhadap kesehatan reproduksi? Oh iya, Iya, ngaruh. sangat. Sangat, ya. Makin darah tinggi itu kan orang sampai jantungnya memompa tuh kan kalau pembuluh darahnya sempit. Oh. Makanya dia tinggi kan tekanannya. Oh. Akibat darah sempit kan bukan hanya di jantung dan sebagainya, di pembuluh darah ke arah organ reproduksi juga sempit. Oh. Akibatnya apa? Akibatnya dia menyempit, ereksinya tidak maksimal. Itu banyak banget. Oh. Makanya ini pun sering dianggap kalau tekanan darah kamu turun, kamu akan ereksinya akan menjadi lebih baik karena pembuluh-pembuluh darah kamu di alat kelamin juga menjadi lebih baik. Oke. Nah, kalau ini udah hampir semua. Di atas 50 tahun orang Indonesia, hampir saya teliti ya di klinik Pasuti 70% lah terkena prostat. Nah, sementara prostat itu obat-obatan chemical juga. Iya, betul. Nah, makanya saya bikinkan ini likopen itu yang ada di tomat. Kan orang, ayo jus tomat ya. Ayo, tapi sekarang kita ambil likopennya sendiri. Kemudian kalau mau makan jus tomat bagus juga, atau tomat yang sedikit dimasak. Tapi dengan mengkonsumsi ini dia bisa mencegah terjadinya pembengkakan prostat, atau pembengkakan prostat yang sudah terjadi pun tidak akan bertambah lagi. Karena di atas 50 kan banyak sekarang yang tua-tua. Kok belum apa-apa udah prostat, kok belum apa-apa kencingnya udah ngeden, kok belum apa-apa kencingnya nggak lampias. Pakailah Neipros. Jadi Neipros untuk prostat, kemudian Haiteno tidak hipertensi. Kemudian satu lagi Wismov untuk mereka-mereka yang mulai olahraga habis capek, kemudian juga nyeri-nyeri sendi. Pro-Elki untuk keperkasaan, untuk disfungsi ereksi dan ejakulasi dini, sementara untuk merapatkan. Femihard untuk merapatkan. Jadi kita ini ya masih banyak lagi sih produk-produk, tapi ini termasuk yang best sellernya kita, terutama misalnya untuk yang menopause, ya kan? 40 tahun saya suruh minum. Langsung jadi 17 tahun lagi, Dok. Iya. Tapi paling tidak orang-orang menopause. Nah, kenapa? Karena dokter mendapatkan data pria-pria berselingkuh ketika wanitanya berusia 40 tahun ke atas itu 48%. Jadi dari semua perselingkuhan ini dokter lihat kaitkan dengan usia. Ternyata ketika mereka 40, 42, 40 ke atas. Apa? Karena mereka setelah kita selidiki dari anamnesa ternyata si istri sudah mulai malas melayani suami. Nah, kering, sakit, kulitnya juga mulai keriput, payudaranya mulai turun, tidak ada gairah, gampang sakit, boro-boro diajak hubungan seks, diajak untuk jalan aja. Makanya pakai Menhop. Jadi karena kita tahu bahwa yang turun itu adalah estrogen, maka kita kasih yang namanya fitoestrogen. Ini aman. Ini ada foto saya juga sengaja karena ini kan
ini ya, ada foto saya, kemudian ada kadang dia kan dedikasi untuk wanita ya, ada juga POM-nya, ada juga halalnya. Ini sampai sudah diteliti oleh dulu BRIN ya, zaman dulu tuh diteliti, dan biasanya orang-orang di luar negeri yang paling banyak mengkonsumsi ini karena di sana kan juga mahal banget. Yang kalau di Indonesia kan masih jauh lebih murah. Betul. Jadi saya ini seringkali sebagai seorang dokter itu kalau keluar negeri bukan hanya jalan-jalan, selalu menemukan produk ATM, amati tiru modifikasi. Betul sekali. Saya ke sana, ini ada apa nih? Ginseng. Ini orang-orang Korea kan saya lihat isinya apa aja. Saya pakai gue. Oh ini isinya. Gue modifikasi. Tambahkan gue punya Purwoceng. Tambahkan ini. Nah jadi nanti kita ajukan. Ada penelitiannya enggak dari UGM atau dari kadang-kadang untuk Sandrego tuh dari Unhas. Oh dia ada penelitian bisa ditambahkan ke dalam produk kita. Jadi produk kita bukan kita ngerasa lebih baik daripada produk-produk luar karena kita sudah modifikasi dengan kondisi yang ada pada masyarakat Indonesia lebih domestik kayak gini. Anda tahu ada satu lagi namanya Femilaf ya. Femilaf ini Anda tahu itu saya terinspirasi dari kenapa sih orang selalu ramuan Madura untuk ngerapetin untuk bikin biasa berdenyut lagi. 35 ramuan dibikin menjadi satu kapsul. Keren. Jadi tapi kita tahu ya ramuannya banyak, tapi kita bikin satu kapsul, kemudian kita kasih coba ke mereka, terus saya tanya, gimana setelah menggunakan ini? Beberapa pasien yang udah testimoninya. Ya dok sekarang udah gak berlendir lagi. Kemudian kok katanya suami saya juga bisa berdenyut lagi. Nah, berarti kan apa yang dikatakan oleh orang itu orang Madura loh yang punya namanya tahu nggak? Apa dok? Tumbuhnya apa? Tumbuh-tumbuhannya empot ayam. Dan ayam itu kan pantatnya bisa ngempot. Ternyata kalau kita masukkan ada nggak di luar negeri yang punya empot ayam? Nggak ada. Yang ada cuma di sekaya itu ya kita. Sekaya itu. Nah, jadi kenapa sih sebagai negara ini kita? Kami Pak Reza pasti selalu nanya begitu. Saya lebih gila lagi. Saya tuh kalau misalnya sedang sama dokter-dokter seksolog ya, apakah saya di Paris, apa saya di Jepang, mereka selalu ngomongkan, saya punya tongkat ali, itu orang Malaysia udah pasti deh, punya durian montong, itu biasanya atau di orang Thailand, atau di orang I have a ginseng, dia bilang, kamu tahu ginseng tuh begini-begini. Kadang-kadang saya sebagai orang Indonesia malu gitu. Saya apa yang bisa saya tonjolkan? Tapi setelah saya punya ProLK, I have a Purwoceng. Dan itu hanya bisa tumbuh growth in our country in Dieng and Bromo. Hanya ada di dua tempat itu. Brasil pernah mencoba teman saya pernah menemukan nggak bisa tumbuh. Itu kenceng itu kan ada cengnya. Jadi itu Purwoceng. Jadi cengnya itu sejak Purwo, ngerti nggak? Sejak zaman dulu sudah diketahui. Dan saya seneng banget gitu. Mereka kalau saya datang ya waktu itu saya ke Dieng, mereka bilang dok ini Purwoceng kan dari zaman dulu dong pakai ya. Iya, kita pakai untuk ramuan-ramuan kita. Pantesan Jawa Tengah banyak penduduknya ya. Itu ngaruh sih. Ngaruh sih. Saya juga nggak tahu. Tapi cerita-cerita mereka itu dari sejak zaman purba itu sudah dipakai dan memang hanya tumbuh di Bromo dan di Dieng. Ya, jadi, dingin plus Purwoceng itu kayaknya. Maka jawaban. Tapi that's is ya. Saya sebagai orang Indonesia saya bangga dengan tumbuh-tumbuhan yang dipunyai ya. Jadi kadang-kadang kan saya kayak untuk misalnya untuk kehamilan ya pasangan mereka yang belum punya anak kan banyak laki-laki yang begadang, ngerokok, kemudian juga tidak teratur lah kerja dan sebagainya. Ya kita kasih yang namanya Pronimia untuk menambah jumlah sperma. Karena hasil penelitian kita, ini benar. sperma yang sekarang nih laki-laki Indonesia hasil penelitiannya menunjukkan penurunan drastis. Itu sperma kayak grafik ekonomi. Apa yang mesti saya buat? Langsung saya ke Jogja, saya cari bagaimana. Akhirnya kita berikan ada 5, ada isinya macam-macam di sini untuk menambah kualitas sperma. Kemudian kenapa sekarang banyak dikit-dikit dok PCOS, polikistik ovarium, telurnya kecil-kecil nggak bisa dibuahi. Saya bikin yang namanya Femita. Femita ini satu pasang nih dengan ini. Oh jadi buat perempuannya yang pink ini ya dok? Yang kurang, yang bentuknya abnormalnya banyak kita bikin 2. Tapi dua-duanya semua sudah menikah ya teman-teman. Sudah menikah ya. Jangan sampai dia pakai jadikan alat sandera menikah dok, karena nggak direstui orang tuanya dikasih hamil duluan kan banyak itu. Tinggal
kirimin foto cucu aja nanti kan. Dok, tapi aku jadi kepo nih dok, dari sisi perempuan ya maksudnya. Dengan kita tuh kan sangat sensitif ya, banyak sekali maksudnya kewanitaan itu sangat sensitif, sering keputihan, kecapean juga keputihan. Nah sebenarnya panduan yang bagus atau panduan yang benar untuk dailynya kita merawat kewanitaan itu selain pakai ini tuh kebiasaannya harus seperti apa gitu? Satu. Ya, saya selalu bilang pilih celana dalam yang terbuat dari katun yang bisa menyerap keringat. Jangan nggak usah kegaya-gayaan pakai yang jaring-jaring. Saya selalu bilang bukan mau nangkap ikan, bukan mau nangkap lele, tidak menyerap. Nylon tidak menyerap panas. Itu kenapa ya? Padahal kan nggak kelihatan gitu. Kenapa dia harus pakai ini padahal di dalam? Kedua, rambut-rambut di kemaluan jangan dicukur gundul-gundul. Oh nggak boleh dok. Pendek. Oh pendek aja. Berarti gak boleh sampai habis dok. Karena itu kan keringatnya nanti malah kan itu bisa menyerap keringat juga, dan paling tinggi itu dia menyerap jamur dan sebagainya nempel di situ. Tuhan udah kasih itu Tuhan ya. ciptakan dia atur ulang dok. Karena mereka bilang alis aja dimodifikasi gitu. Iya dimodifikasi. Udah dikasih Tuhan bentuknya bagus-bagus, dicukur gondol, dibikin lagi. Perempuan dibikin lagi. Perempuan kan bisa memang merevisi lebih ciptaan bagus dari Tuhan kalau dibikin alis itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau cebok kan sekarang sering kali cebok itu dari belakang ada yang nyemprot. Ya. Itu bisa kotoran masuk ke Miss V. Jadi harus dari depan. Atau yang paling bagus Pak udah pakai ini yang tadi yang ini itu semprot ini kemudian cebok udah. Nih ini udah paling solusinya. Ini paling solusi paling gampang lah. Ini gampang banget lagi di bawah tinggal masukin tas. Kemudian yang keempat yang selalu saya katakan ya. Kamu harus kenali diri kamu. Kamu alergi nggak sih terhadap durian, terhadap daging kambing, durian daging terhadap aku kayak gitu dok, terhadap mentimun, terhadap mecin. Karena saya bilang, saya kan banyak pasien saya sebagai dokter kandungan, pasien kemudian saya selalu tanya itu. Rasanya ibu setelah dari saya keputihan ini banyak setelah saya makan di restoran Chinese food dok. Coba kamu sekarang hindari vetsin, berhenti keputihannya. Jadi kamu kenali diri kamu. Dan ya dok memang keputihan saya agak berbau durian. Jangan makan durian. Jadi saya makan juga itu bahkan juga sangat mempengaruhi kepada tubuh kita ya, terutama juga pada keringatnya. Betul. Kemudian yang ke-6, jangan stres. Nah ini sih dok, banyak banget yang stres. Apa sih dok caranya? Terima apa yang diputuskan Tuhan untukmu. Apakah itu berupa keberuntungan ataukah yang tidak kita kehendaki. Jadi artinya gini, saya ditipu gini, terima udah. Karena pasti kamu juga diajar supaya kamu tidak bodoh nanti ketipu lagi satu. Atau kamu di kehidupan yang dulu, karena saya meskipun saya Muslim, saya percaya pada hal yang bersifat hukum karma ya. Berarti kamu mungkin sedang di situ, malah kamu beruntung dengan kayak gitu, dosa kamu udah ditebus sekarang. Untuk pada kehidupan yang akan datang. Saya bilang begitu. Jadi terima apa bentuk itu positif atau negatif dengan netral. Dengan sikap kita ya udah saya terima Tuhan bahwa saya dibohongin. Mudah-mudahan saya jadi lebih pinter nantinya. Nah itu untuk mengatasi stres. Kedua adalah kan selama ini saya ngerti, wah banyak yang nggak suka dengan kondisi negara, ekonomi dolar segini. Kita nggak bahkan mungkin bisa ngatur perang Iran Irak, bisa ngatur Trump, bisa ngatur Prabowo, kan nggak mungkin. Masalah yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri, ya kan? Kalau kamu mahal, misalnya naik mobil karena bensinnya naik, ya udah naik busway, apa susahnya sih? Atau jalan kaki untuk olahraga buat diri kamu. Seperti saya jadi nggak bisa keluar negeri, ya udah Indonesia pun cantik kok, jalan-jalan aja di Indonesia. Iya kan? Betul. Jadi kita yang ngatur, jangan semua tuh menyalahkan kepada diri orang lain, bahwa semua kejadian itu pasti ada maknanya kan. Wah nyalah-nyalain ini, memaki-maki orang, percuma, gak akan berubah. Betul. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi, gak akan stres. Betul. Lucu banget ya kalau ada perceraian gara-gara Selat Hormuz ditutup gitu. Gak bisa. Kebanyakan berita politik kan? Dia kan, aduh. kayak contoh waktu itu kan saya banyak juga menangani kasus perceraian karena COVID. Laki-lakinya kan jadi gak punya duit, gak kerja. Bahkan ada yang pilot itu gajinya tinggal sepertiga. Saya bilang kamu terima. Ini adalah ujian yang paling baik untuk perkawinan kamu. Dengan uang segitu kamu, tapi dok saya cicilan mobil saya gimana ya? Kamu sih terlalu hidup besar pasak daripada tiang. Kan? Cicilannya. Gini sekarang balikin dulu mobilnya, nggak apa-apa. Tapi kamu pertahan dulu. Toh dalam itu bagus ya. Kita di dalam COVID itu kan
jualan-jualan kita bantuin tetangga apa-apa. Disitulah diujinya perkawinan. Betul. Jadi jangan malah ditinggalin karena gajinya tinggal sepertiganya, itu nggak bener. Selesai COVID menyesal dia Menyesal dia. Nggak ada deh apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Kalau saya selalu berpikir gitu, itu sudah pasti ada kehadiran Tuhan di situ. Ya jadi kita mesti percaya itu. Pasti Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik. Karena apa? Saya pernah menanganin, wah dia tetap mau cerai. Saya bilang, Bu, pelan-pelan lah. Dia karena suka minum. Pasiennya udah di ini, kita bilang sabar. Dia udah gak sabar. Dia akhirnya cerai. Nah, udah cerai, udah lama tuh kali 2 tahun 3 tahun kemudian kan saya statusnya masih ada tuh. Kita datang, tapi kok suaminya udah ya, udah gitu. Terus konsultasinya apa? Selain dia suka minum, sekarang apa? Suka judi online. Jadi suami yang baru itu sampai dia habis-habisan uangnya judi online. Lebih bodoh lagi. Dia ceraikan yang cuma satu masalah karena dia suka minum, yang menurut saya sih nanti dengan terapi grup itu bisa dengan diatasi. itu bisa diatasi gitu loh. Sama juga ada yang Judi menceraikan karena suaminya merokoknya terlalu berlebih-lebihan. Saya bilang merokok tuh pelan-pelan. Asal dikasih tahu hasil ronsennya, dikasih pelan-pelan. Ada kan terapi sekarang itu di Persahabatan apa di mana itu juga yang untuk terapi merokok. Nah sekarang dia gara-gara dia hanya masalah merokok, dia takut kena kanker, katanya takut kena ini, dia cerai. Suaminya judi online. Gara-gara sekarang tambah lagi. Nambah parah dia kecanduan dapatnya. yang lain, pornografi. Itu terapi kognitif sih. Jadi artinya terimalah apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Pertahankan, jangan sampai kita mesti ini bahwa kita itu ada ketidakcocokan yang memang pasti tidak cocok. Pasti Karena ada. kita tuh selalu sepatu itu kiri dan kanan. Betul. Kalau cobek itu pasti ada alunya, ada cobeknya. Nggak mungkin cobek sama cobek gak akan jadi sambal. Betul. Jadi artinya selalu berpasang panci dengan tutupnya. Jadi kamu tuh pasti dia itu yang antinya kita. Kalau saya misalnya begini, misalnya saya sebagai seorang laki-laki yang radi bawel misalnya, pasti isi saya lebih diem. Tuhan ingin Saling mencocokkan melengkapi dia pengen belajar, saya juga pengen belajar bagaimana sih caranya diam. Gitu. Tapi kalau saya pengen yang cocok biar sama-sama ngerti, biar ketemu sih itu. nggak akan ketemu. Dok, ada nggak dalam pandangan medis itu indikatornya puas? Mungkin size meter kah atau atau gimana? Ini juga penting nih. Saya bilang, kamu tuh ya, kalau hubungan seks itu bukan antara Spanyol dan Argentina. Gue udah dapat 1-0, lu kan udah orgasme, jadi gue mesti dapat juga. Nggak begitu. Justru di dalam seks itu yang dinikmati adalah perjalanannya, saling menyentuhnya, saling mengacapkan kata-kata cinta, saling mengelusnya, saling mengusapnya. Itu nanti ujungnya ke sana dapat orgasme. Orgasme nggak akan kita menentukan lagi. Lo mesti 2-0. Kan lu dapat 3 kali, gue baru sekali nih keluar. Bukan begitu. Utang piutang jadi. Gak bisa begitu. Satu. Ya? Kedua, size does not matter. Itu sudah ada penelitian. Doesn't matter ya. Artinya ukuran tuh gak menentukan. Mau ukurannya segede pisang Ambon, tapi kalau kamunya tidak bisa hanya sekedar masukin kayak ayam, buat apa? Jadi yang penting apa nih dong? Yang penting itu gocekannya. Jadi main bola itu kan gocekannya, bisa nendang gol apa enggak? Kalau gerakannya kayak jarum jahit gitu. Jadi artinya saya selalu mengatakan kan banyak nih yang ke klinik Pak Surti itu kan selalu kan minta, ada nggak dok pembesar? Ada nggak? Aku bukan Maerot ya. Soalnya kayak kamu salah kamu gitu loh. Jadi artinya apa? Yang bukan hal-hal itunya. Yang penting justru keintiman kamu. Seks itu kan dirasakan kalau pasangan kita juga mencintai kita, membutuhkan kita. Itu yang disebut dengan komunikasi intim, ya kan? Discuss maunya seperti apa. Yang buat kamu menyenangkan malam ini kira-kira apa? Mau pakai lagu nggak gitu loh? Kamu pakai baju yang itu dong. Itu kan hal-hal yang komunikasi intim itu yang bisa membuat kita itu akhirnya bisa bergairah dengan pasangan kita. Salah satunya itu yang tadi ditanya, kenapa sih? Saya juga kenapa sih sejak 42 tahun kok perselingkuhannya meningkat? Karena itu juga tidak ada variasi. Seks dianggap sebagai rutinitas. Seks dianggap hanya sekedar untuk kewajiban. Saya sih ngelayanin kewajiban saya aja daripada malaikat marah sama saya. Nah, emang kenapa malaikat? Ya kan ada hadisnya. Seandainya engkau tidak melayani suamimu pada waktu itu, malaikat pun enggan mendekat. Sama aja. Kalau laki-laki juga seandainya
suami tidak melayani istri sama sebenarnya. Harus sama dong. Nggak bisa hanya menyalahkan wanita dan wanita itu harus wajib meskipun dia kan nggak enak juga kita kalau wanitanya tuh capek melayaninya asal-asalnya cepet-cepet terus nggak ada dia juga ini hanya sekedar kan nggak enak. Iya, betul. Durasi dok, Durasi kita lihat. Usahakan sih di atas 5 menit. Di atas 5 Di atas 5 menit. 3 menit saya katakan sebagai ejakulasi dini yang ringan. Tapi 1 menit itu sudah berat. Di bawah 5 menit payah lah. Dia ringan. Makanya minum ini ya dok. Ini masih lagi. Terus kita juga perlu punya yang dioleskan namanya Protama Cream. Banyak caranya lah untuk mendapat. Tapi yang penting adalah kalau lagi olahraga senam kegelnya dilakukan. Jangan cuma ini aja ngangkat barbel dan sebagainya. Senam kegelnya, jepit-tahannya, kemudian sistem kegel yang dia posisi seperti kobra, posisi seperti anjing begitu, posisi menggerak-gerakan paha dan kaki kiri kanan, kemudian pegang begini, kemudian loncat-loncat, plank, kemudian juga squat jump itu akan membuat lebih tahan lama. Karena pada dasarnya para pria tuh males berolahraga, lebih suka mager. Betul sih. Nah, paling susah buat saya kalau mendapat pasangan istrinya suka zumba, suka pilates, suka padel, suaminya nggak suka olahraga. Itu saya paling pusing deh. Untuk bagaimana membuat si suaminya itu bisa inaktif, bisa mengimbangi. Iya, betul. Nggak bisa diimbangin. Nggak bisa. Harus habitnya yang diimbangi kan. Makanya harus mulai diajak kan secara kardiovaskular udah. Durasinya beda. Iya. Suaminya 1, 2, 3 hore gitu. 1, 2, 3 hore gitu. Terus. Dokter, aku kepikiran satu hal nih dok. Tadi kan sebenarnya kita ngomongin mengenai fetish yang normal sama fetish yang gak normal ya. Karena kan di agama itu sebenarnya kita tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri itu ketika kita sedang haid. Ya. Nah, gimana kalau misalkan suami kita itu memaksa, dan itu gimana pandangan dalam medisnya gitu dok? Loh, pada saat haid. memang betul itu sudah dibuktikan. Seks kalau masuk sampai saat haid, itu yang terjadi apa? Endometriosis. Penyakit endometriosis, yaitu dia akan terjadi bisa menjadikan perlengketan, ya, karena darah haid yang keluar masuk lagi, kemudian menimbulkan kista coklat. Tapi bisa yang mirip-mirip misfi apa? Ketek, dijepit di antara ketek, atau di antara dua paha, atau kalau payudaranya yang gede ya dijepit di antara. Buat suami kan yang penting dia keluar kan, segala macam. Kadang-kadang juga dengan tangannya si wanita juga dia seneng, ya kan. Yang penting dia jangan menolak gitu loh. Karena kadang-kadang apalagi kalau suami sudah mulai naik di sini, ya itu, ya jadi nggak usah. Atau cuman sekedar di luarnya saja juga nggak ada masalah. Yang penting kan tidak boleh masuk. Karena darah yang masuk itu akan mengakibatkan endometriosis, infeksi dan seterusnya gitu. Oke dok, gak kerasa nih kita udah 1 jam ya dok kita ngobrol. Makasih banyak dokter. Sama-sama Reza, sama-sama Wanda. Makasih banyak dokter. Kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol pakai kopi anak Indo, makanya. Kopi anak enak kok ya. Jadi kita semangat terus. Sekali lagi dok, mungkin di mana bisa didapatkan ini semua produk-produk yang luar biasa ini nih. Di toko Orange bisa. Di toko Orange bisa. Shopee bisa juga di Tokopedia. Betul. Tapi cari yang official ya, Wish official. Iya. Atau kalau mau ke IG saya aja lihat. Iya, langsung IG saya kan RDR Boyke Dianugraha. Betul. Di situ kan ada bio-nya. Nah, di situ tuh ada kita tinggal cari. Nanti di situ ada wishboyke.id. Dia dicari di situ bisa langsung ini udah pasti dijamin asli. Karena kan banyak sekali sekarang yang pakai AI yang namanya Dokter Boyke akan ngomong padahal bohong semua. Ya kan jangan sampai ketipu. Karena saya kasihan ada ditipu ya. Saya juga mengurus-urusin kayak gitu males banget ya kan. Dok, makasih banyak dok. Makasih banyak dokter. Sama-sama. Sampai kita bertemu lagi. Sukses selalu buat cemas. Cerita masyarakat yang bisa memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sukses selalu. Kecemasan reproduksi juga. Oke, terima kasih dokter. Sampai jumpa di kecemasan berikutnya.